perayaan Tahun Baru tidak selamanya gemerlap dan meriah. Di sejumlah wilayah dunia ada yang tidak merayakan Tahun Baru dengan berpesta, namun dalam suasana sedih dan mencekam. Berikut informasi selengkapnya. Saat sebagian besar dunia merayakan Tahun Baru dengan sukacita, di beberapa sudut dunia lainnya, pergantian tahun menjadi pengingat pilu akan konflik dan penderitaan manusia. Di jalur Gaza yang terkepung, Tahun Baru dimulai dengan dentuman bom dan jeritan duka. Pada 1 Januari, serangan udara Israel menghantam rumah keluarga Abu Zahir di kamp pengungsian Bureij, Gaza Tengah. Akibatnya, 2 warga Palestina, termasuk seorang anak, kehilangan nyawanya. Banyak lainnya termasuk perempuan dan anak-anak terluka parah. Jenazah korban dan para warga yang terluka dilarikan ke rumah sakit Syuhada Al-Aqsa di Deir al-Balah. Serangan ini menambah deretan panjang tragedi yang melanda Gaza, mencoreng awal tahun dengan duka yang mendalam. Di Eropa Timur, jelang pergantian tahun juga diwarnai dengan tangisan. Namun kali ini, tangisan haru pada 30 Desember 2024, di mana terjadi pertukaran besar-besaran tawanan perang antara Ukraina dan Rusia yang membawa pulang 189 warga Ukraina, termasuk tentara dan 2 warga sipil yang sebelumnya ditahan di Mariupol. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengucapkan terima kasih kepada Uni Emirat Arab dan mitra internasional lainnya yang telah membantu mewujudkan pertukaran ini. Namun, meski membawa kebahagiaan bagi banyak keluarga, konflik yang berkepanjangan masih membayangi masa depan mereka. Dalam pidatonya, Zelensky menekankan dukungan internasional yang kuat untuk Ukraina, termasuk dari Amerika Serikat yang menjadi mitra penting sejak perang dimulai. Не треба боятись, що Україна буде в Європі. Треба робити все, аби в Європі не було Росії, її танків, її ракет, її зла, яке вона неодмінно понесе далі, якщо Україна не вистоїть. Якщо сьогодні Росія тисне вам руку, це не значить, що завтра цією ж рукою вона не почне вас вбивати. Бо росіяни бояться вільних. Того, що їм не знайомо. Бояться свободи. Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato khusus yang ditunggu-tunggu oleh warga Rusia. Pidato tahun baru yang dikeluarkan langsung dari Kremlin ini menekankan optimisme dan tekad untuk melanjutkan perjuangan di tahun 2025. Dalam pesan selama 3,5 menit yang disebarkan di sebelah zona waktu Rusia, Putin menekankan pentingnya persatuan dan mengingatkan warga tentang kemenangan sejarah Rusia, termasuk kekalahan Nazi pada Perang Dunia Kedua. Namun, meski Putin menyampaikan pesan optimis, kekhawatiran warga akan kenaikan harga dan suku bunga yang menyentuh 21% masih membayangi pikiran masyarakat Rusia. Putin juga menyampaikan penghormatan khusus untuk para tentara Rusia yang berjuang di Ukraina, menyebut mereka sebagai pahlawan yang menjaga martabat negara. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, буквально через несколько минут вступит в свои права новый 2025 год, завершающий первую четверть 21 века. В России этот период был наполнен многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями. Мы ставили перед собой большие цели и достигали их. Не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои силы. Di wilayah Laut Merah,
konflik lain terus bergejolak. Pada 30 dan 31 Desember, pasukan Amerika Serikat melancarkan serangan presisi terhadap target Houthi di Yaman. Serangan ini menghancurkan fasilitas militer Houthi, termasuk lokasi penyimpanan senjata dan radar pantai. Laut Merah, jalur pengiriman global yang krusial, menjadi sasaran Houthi dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini mereka lakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap Gaza. Upaya ini memicu respon keras dari berbagai pihak, termasuk Amerika Serikat yang akhirnya meluncurkan operasi Prosperity Guardian demi melindungi keamanan regional. Tahun baru memang seharusnya menjadi momen harapan. Namun, di Gaza, Ukraina dan Yaman, tahun ini dimulai dengan duka. Konflik yang tak kunjung usai mengingatkan kita akan pentingnya solidaritas global untuk menghentikan penderitaan ini. Semoga tahun ini menjadi awal dari perdamaian, bukan hanya bagi mereka yang terdampak, tetapi juga bagi kita semua untuk terus memperjuangkan dunia yang lebih baik. Tim Liputan CNBC Indonesia.